Halo semua, kembali lagi dengan channel Saatnya Cerita. Cerita kali ini adalah seorang wanita membiarkan anjingnya buang air di lantai bandara. Jadi saya mengacaukan rencananya. Ketika berjalan menuju gerbang saya di Bandara Los Angeles atau LAX, saya melihat seorang wanita yang anjingnya sedang melakukan bisnisnya. Wanita itu sedang video call dengan keras sambilan membelakangi anjingnya, jadi saya berasumsi bahwa dia tidak menyadarinya. Itulah yang mungkin dipikirkan oleh pria yang sedang mencoba menarik perhatiannya. "Permisi, Nona," katanya, dengan nada sopan. Wanita itu memelototinya. "Anjing Anda," lanjutnya dengan malu-malu, sambil menunjuk anak anjing yang sedang buang air besar. Wanita itu memutar matanya dan kembali video call saat pria itu menyelinap pergi, tampak malu. Beberapa orang, dia berteriak kepada rekannya yang sedang video call dengannya tanpa ada sedikit pun ironi, sungguh kasar. Ketika anjingnya selesai, wanita itu mulai berjalan pergi, meninggalkan semuanya di lantai bandara. Seorang wanita lain mencoba menghentikannya. "Anda tidak akan membersihkannya?" tanyanya, sama terkejutnya dengan kami semua. "Mereka punya orang untuk itu," jawab si pelaku, sambil menghilang di tengah kerumunan, seperti halnya seseorang yang berteriak di telepon bisa menghilang di tengah kerumunan. Saya berdiri di dekat tumpukan sampah dan memperingatkan orang-orang untuk berjalan di sekitarnya sementara yang lain mencari perhatian petugas kebersihan. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, kami sangat terkejut bahwa ada orang yang bisa seburuk itu. Ketika saya sampai di pintu gerbang, wanita itu juga ada di sana. Hebat, kami berdua akan pergi ke Tokyo. Ketika saya bepergian ke luar negeri, saya merasa malu dengan orang Amerika lainnya yang melakukan hal-hal yang 100 kali lebih memalukan daripada meninggalkan kotoran hewan di lantai bandara. Lebih buruk lagi, anjingnya sekarang menggonggong pada semua orang yang lewat. Saya tidak menentang orang-orang yang terbang dengan anjing mereka, saya sering melakukannya. Tapi ini adalah hak istimewa yang saya anggap serius. Anjing saya terlatih dengan baik dan berperilaku lebih baik daripada kebanyakan orang. Anjing saya tentu saja berperilaku lebih baik daripada wanita itu. Berbicara tentang bajingan, ada area penitipan hewan peliharaan di dalam LAX, melewati keamanan, hanya 2 gerbang dari tempat anjingnya melepaskan kotorannya. Tidak masalah, dia adalah tipe orang yang membuang sampah 3 meter dari tong sampah kosong. Sementara anjingnya menggonggong pada dunia, wanita itu telah berpindah dari melakukan FaceTiming tanpa headphone menjadi mendengarkan musik tanpa headphone. Saya tidak suka menggunakan kata sosiopat, tetapi saya tidak tahu bagaimana lagi saya bisa menjelaskan betapa egois dan mengerikannya dia. Saya berani bertaruh bahwa mobilnya berada di suatu tempat di tempat parkir jangka panjang, terparkir di 3 tempat dengan bekas di bemper sepeda anak yang ditabraknya tanpa meninggalkan catatan. Semua orang mencoba mengabaikannya, duduk sejauh mungkin darinya. Saya tidak seperti orang lain. Saya duduk tepat di sebelah wanita yang mengerikan itu. "Apakah Anda pergi ke London untuk urusan bisnis?" Saya berkata. "Saya akan pergi ke Tokyo," jawabnya dengan ketus, kesal karena saya mengganggu aktivitasnya sebagai DJ. "Oh," saya bilang, "kalau begitu, lebih baik Anda bergegas." Penerbangan ke Tokyo dipindahkan ke gerbang 53C. Ini adalah penerbangan ke London. Saya pikir saya bisa memberinya sedikit kepanikan sebagai balasan atas perlakuannya yang buruk terhadap semua orang. Saya tidak memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia mengambil tas dan anjingnya dengan tergesa-gesa, dan bergegas keluar dari pintu gerbang tanpa memeriksa. Dia begitu mementingkan diri sendiri, dia tidak menyadari bahwa monitor di gerbang kami masih bertuliskan Tokyo dan hampir semua orang di gerbang itu adalah orang Jepang. Berdasarkan tindakannya, dia percaya kepada saya bahwa penerbangannya telah dipindahkan, jadi dia juga brengsek karena tidak berterima kasih kepada saya. Beberapa orang, pikir saya sambil melihat dia bergegas meninggalkan gerbang tanpa menghentikannya, sangat tidak sopan. Penerbangan ke Tokyo berada di gerbang 69A, jadi gerbang 53 berada di sisi lain dari terminal berikutnya. Dan saya merasa bersalah karena mengetahui bahwa dia mungkin memarahi petugas yang malang yang harus menjelaskan kepadanya bahwa tidak ada gerbang 53C. Saya tidak tahu apakah dia berhasil kembali ke penerbangan ini sebelum kami lepas landas atau tidak, tetapi saya tidak melihat dia naik ke pesawat dan saya tidak mendengar suara anjingnya. Ketidakhadirannya dalam penerbangan ini bukanlah tujuan awal saya. Namun ini merupakan hukuman yang setimpal atas sikapnya yang begitu kasar kepada semua orang dan membuat orang asing membersihkan kotoran di lantai. Yang membuat saya bertanya-tanya apakah saya bertindak terlalu jauh adalah karena saya tahu bahwa Delta hanya memiliki 1 penerbangan ke Tokyo setiap harinya. Mungkin dia bisa memesan ulang dengan maskapai lain. Saya dengar mereka punya orang untuk itu. bagaimana pendapat penonton tentang cerita di atas? Jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya.